Hai anak-anak ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, untuk pagi ini kita akan belajar matematika. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk hari ini yang akan kamu pelajari adalah tentang bilangan bulat. Baik bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif. Baiklah anak-anak ibu, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama, membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan-bilangan bulat. Yang ketiga, kamu dapat mengerjakan operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bilangan campuran. Nah, pada hari ini atau pada pagi ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama dulu. Jadi untuk yang kedua dan yang ketiga kamu akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak ibu semua, seperti yang kamu tahu tadi atau yang ibu tulis ini, pertama itu tujuan pembelajaran kita adalah membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat. Maka kali ini membaca lambang bilangan bulat positif, membaca lambang bilangan bulat negatif, menulis lambang bilangan bulat positif, dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Itulah yang akan kita pelajari pagi ini. Oke anak-anak ibu bisa buka buku yang telah ibu bagikan kemarin, dan anak-anak ibu buka halaman 1 dan 2. Silakan anak-anak ibu baca bacaan tentang temperatur yang ada pada halaman 1 dan 2 tersebut. Setelah anak-anak ibu membaca wacana tadi, apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan tersebut? Ya benar, yaitu temperatur itu memiliki bilangan bulat. Ada yang negatif dan juga ada yang positif. Nah, ketika kamu mengukur suhu dalam suatu ruangan atau di luar ruangan memakai temperatur, maka suhu itu akan ditunjukkan secara garis lurus ke atas. Jadi ketika dia minus, maka angkanya berada di bawah 0. Sementara jika suhunya normal atau tidak minus, maka dia berada di atas 0. Seperti gambar ibu yang di samping ini. Jadi ketika dia berada di bawah 0 itu namanya minus. Dan ketika di atas 0 itu namanya positif untuk suhu sebuah daerah. Untuk anak-anak ibu ketahui, bilangan bulat itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif merupakan lawan dari bilangan bulat negatif. Jadi ketika kita memakai garis bilangan yang tegak lurus, maka bilangan positif berada di atas 0 dan bilangan negatif berada di bawah 0.
Tetapi ketika kita memakai garis bilangan yang lurus atau mendatar, maka sebelah kanan kita atau sebelah kanan ibu adalah bilangan bulat positif. Sementara sebelah kiri ibu adalah bilangan bulat negatif. Mari kita lihat contoh gambar di samping ini. Ini adalah garis bilangan yang tegak lurus. Maka posisi positif berada di atas 0. Sementara posisi negatif berada di bawah 0. Berikutnya, untuk garis bilangan yang lurus ke samping seperti ini, kasih positif berada di sebelah kanan gambar, berarti sebelah ke sini. Dan si bilangan negatif tadi atau bilangan bulat negatif tadi berada di posisi kiri bilangan bulat 0. Seperti gambar ini. Yang sini bilangan positif, yang di sana bilangan negatif. Bilangan bulat positif ini juga disebut dengan bilangan asli. Jadi, angka dari 1 sampai seterusnya itu adalah bilangan asli. Sementara bilangan yang dimulai dari 0 sampai seterusnya ke kanan itu disebut bilangan cacah. Nah, untuk membuat bilangan bulat positif ini, arah panah ke kanan dari garis bilangan atau arah kiri garis bilangan itu angkanya tidak terbatas. Begitu juga dengan garis bilangan yang berbentuk lurus ke atas. Angka atau panah yang menunjuk ke atas itu angkanya tidak terbatas. Sementara panah yang menunjuk ke bawah juga angkanya tidak terbatas. Untuk perbandingan nilainya, nilai positif itu akan lebih besar dari nilai negatif. Jadi, ketika kamu menemukan dua angka yang berbeda, satu negatif, satu positif, maka nilai yang paling besar adalah nilai positif. Contoh, 250 negatif, mana yang lebih besar dari 25 positif? Maka tanda yang kita gunakan adalah negatif 250 lebih kecil daripada positif 25. Atau kita pakai angka yang kecil lagi, kita ambil contoh 8 positif dibanding dengan 12 negatif. Manakah yang lebih besar? Maka jawabannya adalah 8 positif lebih besar dari 12 negatif. Maka untuk memasangkan tandanya, kita beri tanda besar. 8 lebih besar daripada negatif 12. Jadi, untuk nilai bulat positif dibanding dengan nilai bulat negatif, maka nilai yang terbesar adalah nilai bulat positif. Jadi setiap angka yang di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dari angka yang di sebelah kiri. Nah, boleh anak-anak ibu lihat pada gambar di samping ini, yaitu ada gambar garis bilangan, ada gambar garis bilangan, tetapi panahnya menghadap ke kiri. Itu sama artinya dengan kita melangkah ke kiri atau mundur 3 langkah. Jadi, kalau kita arah ke kanan itu artinya maju. Kalau diartikan ke pengoperasian matematika,
sama dengan tambah. Tetapi ketika kita mengarah ke kiri, itu sama dengan artinya mundur. Jadi ketika kamu menghadap ke kiri dari sebuah garis bilangan, itu artinya kamu mundur atau kurang dalam pengoperasian matematika. Tetapi ketika kamu menghadap ke kanan, itu artinya sama dengan kamu melangkah maju, dan dalam pengoperasian matematika itu diartikan dengan tambah. Seperti contoh pada gambar ini. Begitu juga dengan gambar ini, panah yang pertama, panahnya mengarah ke kanan, tetapi angkanya di bulat negatif. Maka artinya negatif 3 maju 2 langkah. Maka hasilnya negatif 1 atau negatif 3 tambah 2. Karena dia mengarah ke kanan, maka dia menjadi tambah. Jadi negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk panah yang kedua, itu mengarah ke kiri. Tetapi posisi panahnya berada di bilangan bulat positif. Maka artinya dari angka 4 kita mundur 3 langkah. Jadi 4 mundur 3 langkah, maka nyampe ke angka 1. Kalau diartikan ke pengoperasian matematika, maka menjadi soalnya 4 kurang 3. Maka jawabannya 1. Artinya, ketika kita berada di angka 4, kita mundur 3 langkah, maka kita akan berada di posisi angka 1. Kalau anak-anak ibu mengurut angka dari yang terkecil ke yang terbesar, maka yang pertama ditulis adalah angka bilangan bulat negatif yang angkanya terbesar. Seperti misalnya negatif 5 dengan negatif 3. Ketika kamu disuruh mengurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka yang ditulis dulu adalah negatif 5 baru negatif 3. Karena nilai negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Atau posisi negatif 5 ini lebih jauh dari 0. Sementara posisi negatif 3 lebih dekat ke bilangan bulat 0. Nah, ketika kamu disuruh mengurut dari yang terbesar hingga yang terkecil, antara negatif 5 dengan negatif 3, maka yang pertama kamu tulis adalah negatif 3. Negatif 3 baru negatif 5. Karena negatif 3 nilainya lebih besar dari negatif 5. Baiklah anak-anak ibu, dari semua penjelasan ibu tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan gambar atau garis bilangan. Bilangan bulat negatif berada di posisi kiri dari garis bilangan. Bilangan bulat positif berada di atas dari garis bilangan yang tegak lurus. Sementara bilangan bulat negatif berada di bawah 0 dari sebuah garis bilangan yang tegak lurus. Yang kedua, nilai dari bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif tidak ada memakai tanda. Tetapi ketika kamu menulis bilangan bulat negatif, maka sebelum angkanya tulis tanda kurang. Tanda kurang inilah yang disebut negatif.
Kesimpulan selanjutnya, ketika kamu mengurut bilangan yang terbesar dengan yang terkecil, maka bilangan negatif berada atau lebih kecil daripada bilangan positif. Semakin besar bilangan atau angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Kecil angka negatifnya, maka nilainya semakin besar. Seperti contoh tadi, antara negatif 5 dan negatif 3, maka yang besar adalah negatif 3. Baiklah anak-anak ibu, sudah kita pelajari tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Maka untuk tugas hari ini, anak-anak ibu bisa buka buku halaman 11. Kamu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk pelajaran matematika hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak ibu bisa paham dan mengerti dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Apalagi di video ibu berikutnya, ibu sudahi pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.